Berikut tutorial penggunaan Sirekap mobile di masing-masing TPS yang dikelola oleh KPPS. Jika teman-teman sudah berhasil login, akan muncul beranda seperti ini, di mana ada data TPS, menu kelola daftar hadir, kelola tanda terima, waktu pemungutan suara, dan pemilihan presiden dan wakil presiden atau menu di jenis pemilihan masing-masing. Sebelum memulai untuk memfoto C hasil, teman-teman silahkan mengisi waktu pemungutan suara, yaitu tanggal dan waktu mulai. Saya di sini tulis 07, lalu untuk tanggal selesai di hari yang sama dan waktu selesai saya tulis 13.00. Silahkan klik submit. Dilanjutkan dengan mengisi kelola PPS dan saksi. Jadi sebelum mengisi C hasil atau memfoto C hasil, dilanjutkan dengan pengelolaan PPS, saksi, dan panwas. Di sini teman-teman bisa memasukkan data sesuai data yang diminta. Nah, kalau untuk saksi itu disesuaikan dengan saksi yang hadir yang memberikan surat mandat, dia menjadi saksi dari pemilihan apa. Kalau presiden, silakan diklik dari calon presiden dan saksi dari calon presiden mana. Kalau partai, dia saksi dari perwakilan partai mana. Silakan ditulis datanya. Jadi pastikan teman-teman sudah mengisi kelola pendaftaran PPS, saksi, dan panwas di setiap pemilihan, dan ini bisa dimulai atau bisa diisi sebelum waktu penghitungan suara. Klik daftar. Kalau mau menambahkan tinggal diklik tambah. Lalu masuk ke pemfotoan C hasil atau memfoto C hasil di setiap jenis pemilihan. Yang pertama yaitu saya contohkan di C hasil presiden dan wakil presiden. Caranya yaitu tinggal klik ambil gambar. Untuk mengambil gambar ini harus sejajar dan pencahayaan yang cukup agar fotonya terlihat jelas dan terbaca dengan benar. Ini bisa disesuaikan, jadi kotak pada setiap pinggir itu harus tercapture atau terfoto. Lalu teman-teman bisa zoom fotonya, kalau dirasa kurang jelas bisa klik ulang, kalau sudah jelas bisa diklik kirim. Dilanjutkan di halaman selanjutnya memfoto, yaitu juga sama, posisinya harus sejajar. Jika posisinya tidak sejajar atau teman-teman kurang pencahayaan, biasanya itu akan terjadi penolakan pada foto. Jadi teman-teman akan diarahkan untuk mengulang gambar lagi. Jadi dipastikan mengambil fotonya itu harus sejajar dan pencahayaan yang cukup. Teman-teman bisa melakukan ambil gambar di setiap halamannya. Jika saat mengirim foto ini diarahkan untuk memasukkan username karena sesi berakhir, silahkan dimasukkan username
dan password yang sudah teman buat sendiri. Nah, kalau sudah difoto setiap halamannya, teman-teman bisa melakukan pemeriksaan di setiap halamannya. Jadi diklik detail, teman-teman akan diarahkan pada beranda seperti ini, di mana tampilan setiap barnya yaitu ada data pemilih, pengguna hak pilih. Nah, jika ada penghitungan yang salah, teman-teman tinggal edit dengan mengeklik tanda pensil dan disesuaikan lagi dengan jumlah yang benar. Kalau sudah yakin, bisa diklik submit, klik submit, dan dilanjutkan untuk pemeriksaan di halaman berikutnya. Kalau semua halaman sudah teman-teman koreksi dan periksa, lalu teman submit, itu akan otomatis terverifikasi dan tidak bisa diedit kembali dan tidak bisa melakukan pengambilan gambar ulang. Nah, akan muncul opsi di mana kunci dan buat dokumen. Teman-teman sebelum itu bisa mengisi waktu penghitungan suara, yaitu dengan catat waktu. Dimulai misalnya di hari 14 nanti, lalu waktu mulainya saya anggap jam 14.00 atau jam 2, lalu tanggal selesai di hari yang sama dan waktunya saya anggap 1,5 jam sekitar jam 15.30. Klik submit. Kalau sudah melakukan pencatatan waktu penghitungan suara, teman-teman bisa langsung kunci dan buat dokumen. Kalau sudah yakin dengan datanya, teman-teman bisa kunci lalu klik submit. Nah, ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi sambil menunggu, teman-teman bisa melakukan tugas lainnya atau teman-teman bisa melakukan pengisian kelola daftar hadir. Nah, untuk kelola C kejadian khusus itu bisa diisi terakhir setelah semua jenis pemilihan selesai. Karena kejadian khusus ini akan dicatat di lembar kertas yang nantinya akan diisi keberatan saksi atau kejadian khusus di setiap jenis pemilihan. Jadi untuk kelola daftar hadir atau C kejadian khusus ini bisa diisi terakhir. Teman-teman sambil menunggu bisa melakukan tugas lainnya seperti membantu KPPS lainnya. Jadi pastikan teman-teman sudah mengisi kelola saksi, panwas, dan waktu pemungutan suara sebelum melakukan penghitungan. Teman-teman, untuk penggunaan Sirekap 1 dan 2 ini sebenarnya diutamakan untuk Sirekap 1 terlebih dahulu. Jadi
Kalau teman-teman HP-nya ada blank di Sirekap 1, bisa dilanjutkan di Sirekap 2 selama di Sirekap 1 tersebut sudah mengunci data dan sudah melakukan unggah berkas. Jadi teman-teman kalau sudah melakukan kunci dokumen dan kunci data, itu langsung klik unggah berkas PDF. Ini membutuhkan sinyal. Jadi silahkan diklik unggah berkas. Jadi pastikan saat teman-teman mengalihkan pekerjaan selanjutnya ke Sirekap 2, pastikan Sirekap 1 sudah mengunci data. Ya, pastikan Sirekap 1 sudah mengunci data dan sudah mengunggah berkas agar berkas tersebut sudah masuk ke server atau ke web Sirekap. Jadi tidak akan lagi melakukan pengulangan foto di Sirekap 2 di jenis pemilihan sebelumnya. Tinggal melanjutkan memfoto C-hasil di jenis pemilihan selanjutnya. Nah, untuk urutan di mana jenis pemilihannya tetap menggunakan buku panduan, jangan terpaku pada Sirekap mobile